Gimana? Yang izin ada sih. Mulai iya, oke bentar. Sewa, kutean. Sing izin mau wong piro, guys? Loro. Kah? Berdua. Lu. Oh alah. Malah saya kira revisi dosen, guys. Oh lu. Sing 8 tambah 3 berapa? 11. Sing bolos 3. Oh aduh. Ya wis lah. Guys, kalian suka kirim slide-nya di depan apa di akhir sih? Di depan apa di akhir? Di depan dok. Di depan. Boleh ya, aku kirim dulu aja ya. Oh, aku tuh baru menyadari ya, materi kuliah itu banget. Terus kayak aku kayak, oh my god, piye. Terus aku berpikir dengan agak sedikit jernih, oh atau kalau enggak soalnya nggak usah banyak-banyak materi sampaikan semua gitu kan. Terus guys, ini Mas Adib tetap harus selesai jam 16. Soalnya Mas Adib ada ngajar kelas CBT UKM BPD. So nanti kalau misalnya ada materi yang belum tak cicil ke ya di kelas OSC ya. Nalarku kalau kelas OSC kan kita semakin bersemangat untuk datang, dapat waktu dan together forever. Apakah sudah kekirim? Belum. Oh, oke. Sambil menunggu slide-nya terkirim, Mas Latif izin buka ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Desti Frenzy. Kaget banget ya tiba-tiba pantun ya. Happy Desti Frenzy, hari ini kita akan belajar together untuk materi IKK ya guys. Sebetulnya yang kalian requestan tuh sedikit ya. Tapi kalau misalnya nge-review materi IKK tuh tidak mungkin sedikit ya. Pasti akan banyak sekali ya. Karenanya ayo kita mulai materi ini dengan berdoa. Bismillah, semoga nanti materinya ya semakin mudah dipahami ya, terus mengantarkan kalian untuk lulus di OC Kompre dan juga CBT Kompre tahun ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Belanja sendiri-sendiri. Guys, Mas Asif saya kirim file Otokyo. Saya guys, aja sing PPT. delete ya. Aku sampai di file salah sepurane ya, Pak. Wis tuwa ki ngene iki ya. Mana nih? Saya guys, kalau kamu masih PPT tolong dihapus ya guys ya. Please. Dan aku dimarah kakak akademik. Oke nih. Mas Adi izin saya scan ya, Pak. Mana tadi? Aku kaget dan siok-siok. Tada ya. Hai, ini adalah bimbingan CBT Kompre untuk FKWMS ya. Jadi teman-teman, ayo kita belajar terkait dengan dermatovenerologi. Dermato itu kulit ya guys ya, sedangkan venero itu kelamin. So guys, kalau misalnya kemarin yang diusul request itu ada beberapa. Yang pertama ada rubella, terus ada acne vulgaris, terus ada sifilis, sama ada gonor. Rubella, acne vulgaris, sifilis, sama gonor. Tapi guys, aku izin ya, kalau yang rubella ini belum bisa aku jelaskan, soalnya ini masuk ke materinya IKA, nanti sama Kak Kris ya. Nah nanti Mas Adib ngajarin yang acne vulgaris, sifilis, sama gonore. Sebetulnya mungkin teman-teman harus tahu dulu ya, bahwasanya materi kuliah itu banyak 4A-nya. 4A itu maksudnya kompetensi 4 ya. Untuk materi dermato itu ada dermato infeksi, ke sini ya guys ya. Nah, untuk dermato infeksi itu dibagi-bagi lagi. Ada yang bakteri, ada yang jamur, ada yang virus, sama ada yang parasit. Nah, sedangkan kalau misalnya acne vulgaris itu nanti masuknya ke dalam kelenjar. Terus nanti ada lesi erythroskwamosa, terus ada dermatitis, ada kegawatan ninu-ninu, terus ada keganasan. Sama nanti ada materi venero untuk kelamin ya. Kompetensi 4-nya itu lebih banyak pada infeksi. Nah, infeksinya nanti dibagi lagi nih berdasarkan sindrom atau gejalanya. Ada sindrom tubuh sama sindrom perlukaan. Guys, ayo kita mulai belajar. Yang pertama, ayo kita belajar pioderma. Maksudnya pioderma itu apa? Nah, pelan-pelan ya. Pio itu artinya pes atau nanah.
Iya. Derma itu artinya kulit. Jadi bioderma itu adalah kulit yang bernanah. Kok bisa Mas Adib kulitnya itu bernanah? Ini merupakan salah satu infeksi pada kulit yang diakibatkan oleh bakteri. Bakterinya itu teman-teman memiliki sebuah sifat yang sama, yaitu bakteri gram positif. Bakteri gram positif itu sebetulnya hidup di kulit kita sebagai flora normal. Flora normal itu apa Mas Adib? Flora normal itu kita bestie ya, temenan sama mereka. Ya. Hanya saja si flora normal ini ya, satu waktu akan bisa menjadi infeksi yang oportunistik. Oportunistik apa guys? Oportunistik berarti si apa itu namanya? Si bakterinya itu mencari celah ya, untuk mendapatkan keuntungan. Celah yang dimaksud itu disebut sebagai port di entry atau jalan masuknya bakteri gitu. Biasanya itu gara-gara perlukaan gitu ya, atau mungkin kulitnya kering gitu. Jadi ada apa guys? Ada microlesion gitu ya, ada lesi kecil-kecil gitu, bisa tempat masuknya bakteri. Recording in progress. Terus guys, adalah itu bioderma dibagi lagi. Jadi bioderma superficial sama bioderma profunda. Superficial itu artinya ada di permukaan. Artinya dia itu menjangkiti lapisan epidermis. Epidermis kan bagian atas ya guys ya. Terus kalau yang profunda itu berarti di sisi dalam. Berarti dia menjangkiti sampai ke dermis. Emang ya? Apa sih Mas Latif kulit yang ada di permukaan? Sebetulnya kulit di permukaan itu ya semuanya kita ya, semuanya kita, semua permukaan tubuh kita ya, mulai dari nih jidat ini sampai ke bawah. Ya. Hanya saja selain kulit, permukaan tubuh kita itu juga punya rambut. Nah, ketika si bioderma ini nakal ya, dia itu secara superficial bisa menjangkiti kulit dan juga menjangkiti rambut. Kalau menjangkiti kulit, kemungkinan sakitnya ada 3 guys. Ada impetigo crustosa, tak tulis pakai angka 1, terus ada impetigo bullosa pakai angka 2, terus ada ektima pakai angka 3. 1, 2, 3. Nah, terus kalau dia itu nakalnya di rambut, itu wabil khusus ya. Dia menyerang pada folikel rambut. Adalah nanti folikulitis, ada karbunkel sama furunkel. Tak tulis ya pakai angka berapa ya nih? Ini angka 4, ada 5, ada 6. Oke. Next, profunda. Kalau profunda berarti gimana? Profunda itu di sisi dalam, ke dermis ya. Nah, nanti kita akan ketemu sakit nomor 7, erysipelas, sama sakit nomor 8, cellulitis. Nah, ayo kita belajar sakit nomor 1 atas nama impetigo crustosa. BTW kalau di kulit itu dia punya banyak nama lain ya. Also known as ya. Dikenal juga sebagai atau gitu ya, alias gitu ya. Nah, impetigo crustosa itu punya nama lain yaitu impetigo non bullosa sama impetigo contagiosa. Sebetulnya crustosa itu apa teman teman? Crustosa itu diambil dari kata crusta. Crusta itu artinya keropeng guys. Kalau di bahasa Karanganyar kan itu koreng gitu ya. Tapi keropengnya pada impetigo crustosa dia unik. Karena apa? Dia letaknya pada perioral sama di sekitar nasal aja. Terus krustanya juga memiliki satu sifat khusus di mana dia berwarna seperti madu. Disebut sebagai honey colored crust atau krusta yang berwarna seperti madu. Nah, predileksinya itu sering pada anak-anak. Kenapa guys? Namanya juga bocah ya. Kalau misalnya dia lagi batuk, apa pilek gitu suka gini-gini guys. Gitu ya. Jadi apa ya? Di sekitar hidung mulutnya itu mungkin saja itu terjadi mikrolesi gitu ya. Ada banyak lesi kecil-kecil. Nah, etiologi yang paling sering adalah bakteri. Yang ini berarti bakteri gram positif kan? Atas nama Streptococcus. Guys, di sekitar perioral, perinasal gitu ya, atau nasolabial lah bilangnya, itu adalah itu krusta berwarna seperti madu. Next, ada yang namanya impetigo bullosa. Mas, kalau tadi krustosa, kalau bullosa apa? Guys, bullosa itu diambil dari kata dasar bula. Bula ini artinya lepuh guys. Lepuh itu gimana maksudnya?
Jadi kondisi lepuh itu ketika ada peninggian pada permukaan kulit yang di dalamnya itu berisi cairan serus. Cairan serus apa ya guys ya? Cairan itu cenderung jernih bening gitu ya. Nah diameternya itu pasti lebih dari 1 cm. Berarti besar gitu ya. Selain disebut sebagai impetigo bullosa, disebut juga ini sebagai impetigo vesicobulosa. Loh Mas Adib, kalau vesiko apa vesiko? Nah, vesiko ini dari kata dasar vesicle. Kalau vesicle apa Mas Adib? Vesicle itu ada peninggian juga guys, yang berisi cairan serus. Tapi diameternya itu kurang dari 1 cm. Nah, kalau yang ini namanya lepuh, kalau yang vesicle itu namanya lenting. Lepuh sama lenting, beda ya. Terus guys, dia itu kan gambarannya vesicobulosa. Berarti gimana tuh? Dalam satu permukaan kulit mungkin ada lentingnya, mungkin ada lepuhnya, mungkin ada lentingnya, mungkin ada lepuhnya gitu kan? Mungkin ada lepuhnya gitu. Nah tetapi ya, si bulat itu bersifat hipopion. Hipopion itu apa Mas Latif? Jadi hipopion itu guys, cairan di dalamnya itu cuma sedikit gini loh. Nah, cuma sedikit ya. Memangnya kenapa kalau sedikit ya? Nanti bulannya itu aneh. Dalam artian dia nggak meninggi seperti bukit, tapi agak melewat gitu guys. Nih, karena kan cairannya sedikit ya. Itu kita sebut sebagai bula hipopion. Bisa muncul di mana? Kalau misalnya impetigo crustosa kan khas di sekitar hidung sama mulut. Kalau impetigo bullosa itu bisa di mana-mana guys, bersifat sporadik. Nah, yang paling nakal itu adalah bakteri namanya Staphylococcus. Sama guys, dia juga gram positif. Next adalah ektima. Ektima itu disebut juga sebagai impetigo ulceratif. Ulceratif itu apa Mas Adib? Nah, ulceratif itu dari kata dasar ulcer. Ulcer gitu ya guys ya. Atau disebut juga sebagai ulcus. Bahasa kerennya ini merupakan perlukaan. Guys, kalau misalnya nih satu waktu kulit kalian luka, apa yang terjadi? Pasti kan lukanya itu mengering ya. Nah, mengering, terus seakan-akan itu meninggi kalau diraba itu kasar-kasar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai krusta, si kropeng tadi. Nah, tetapi ya pada ektima, kropengnya tidak seperti impetigo crustosa yang warnanya kuning cantik ya. Dia ini malah menebal. Nah, kemudian ketika dikelopekin itu akan muncul gambaran ulkus yang dangkal. Maksudnya gimana Mas? Misalnya guys ya, ini ada permukaan kulit gitu ya. Terus ada cekungan, ini ada luka nih, ada luka. Nah, kan lukanya begini ya awalnya. Tetapi kalau ada krusta yang tebal, lukanya itu akan mengering, mengering dan juga meninggi. Nah, segini. Nih, kayak begini nih. Pernah lihat nggak guys? Misalnya nih, di lututmu ya, atau mungkin di ankle, atau mungkin di sekitar mana tuh, di betis gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian gemes ya, ngelopekin ini, yang tersisa apa guys? Yang tersisa adalah perlukaan yang semakin basah. Nah, ini yang kita sebut sebagai krusta tebal, yang ketika dikelopek itu menjadi ulkus yang dangkal. Ulkus dangkal apa itu Mas? Ulkus dangkal itu berarti ulkus yang tidak terlalu dalam. Kita sebut sebagai punch out lesion. Seringnya ini terjadi pada ekstremitas bawah. Loh, kenapa begitu Mas Latif? Ya, soalnya ini terjadi pada bocil kematian. Bocil kematian apa sih maksudnya? Itu loh guys, anak layangan itu loh kan. Saya suka lari-lari, nggak pakai sendal. Kan ngejar layangan sampai mana gitu kan. Nyemplung sawah lah apa, ke sungai gitu ya. Tapi nggak cuci kaki. Nah, bakteri itu masuk di perlukaan itu. Nah, kalau misalnya sudah begitu ya, lukanya kan mengering tuh. Jadi ada krustanya, si koreng-koreng tebal tadi. Nah, tetapi kalau bakterinya tuh udah nakal, di tempat yang tidak ada lukanya pun dia bisa memunculkan gambaran luka baru. Misalnya nih yang luka tuh kaki kanan ya, tiba-tiba nanti bisa muncul membasah di kaki kiri gitu guys. IWS ya. Hai, yang berikutnya adalah folikulitis. Folikulitis apa sih Mas? Yuk kita gambar dulu guys. Ini adalah satu folikel rambut. Nah, terus ada batang dan helai rambut. Nah, kemudian ada tercipta folikulitis.
Namanya juga folikulitis, berarti ini adalah radang pada folikel rambut. Berarti di sini tuh akan memerahkan ya, karena dia meradang. Nah, kemudian apabila itu terjadi, kulit sekitarnya yang harusnya datar begini, nah, mulai ada peninggiannya guys, begini, terus begini, twing, kenapa? Kan bawahnya meradang dia. Folikulitis sendiri disebut sebagai peradangan pada folikel rambut. Dengan tanda kutip, kulit di sekitar folikel rambut itu aman. Maksudnya gimana Mas Adib? Di sekitaran kulitnya itu tidak ada tanda radang. Yang meradang cuma pada folikel rambutnya aja. Oke. Kemudian akan muncul papul. Papul apa lagi? Papul itu guys adalah peninggian dengan isi jaringan padat. Kan kalau vesikel itu lenting, isinya cairan serus, ya kan? Tapi kalau papul, nah, itu nanti gambarnya begini. Tapi padat guys. Begitu. Tapi bisa juga pustul. Nah, kalau pustul apa lagi Mas Adib? Kalau pustul itu dia peninggian, tapi isi pus atau isi nanah. Jadi kalau digambar begitu kan, tapi dalamnya nanah. Nanah pakai warna apa ya? Kuning lah ya. Begini. Ya ada sih jaringan padat, tapi tetap paling banyak nanahnya. Gini. Guys, kalian pernah nggak punya jerawat itu kayak ada nanahnya satu doang? Nah, itu namanya pustul. Nah, kalau ada peninggian jaringan padat tapi isinya nanah, namanya pustul. Nah, kemudian dia itu punya khas berupa ada rambut di tengahnya. Ini loh. Ini harus nongol. Jadi ada peninggian, papul atau pustul, terus satu helai itu nongol. Nah, kemudian teman-teman, dibagilah itu folikulitis menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai folikulitis superficial, tak tulis pakai huruf A, sama folikulitis yang profunda pakai huruf P. Kalau superficial kan di bagian permukaan ya guys ya. Berarti ini adalah gambar yang A, ini adalah gambar yang B. Yang menjadi beda itu adanya infiltrat pada folikulitis profunda. Mas, infiltrat itu apa? Jadi infiltrat itu ada sebukan jaringan guys. Itu bisa bleeding, darah gitu ya. Bisa pus juga ya. Bisa juga debris, sisa-sisa jaringan gitu ya. Bisa juga jaringan yang udah mati, jaringan nekrotik. Coba guys kalau kamu lihat itu. Kalau misalnya ini kan cuma ya udah meninggi gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kayak ada volumenya itu loh di bawah itu loh. Nah, itu yang kita sebut sebagai infiltrat. Nah, yang nakal adalah bakteri lagi atas nama Staphylococcus. Sama, dia bakteri gram positif juga. Berbahaya. Berikutnya adalah furunkel versus carbuncle. Apa ini Mas Latif? Jadi guys, kan tadi folikulitis kan begini ya? Salah. Gambarnya kok jelek ya? Nah, ini adalah satu helai rambut. Nah, kemudian ini ada beberapa helai rambut. Nah, apa yang terjadi dengan carbuncle guys? Kalau misalnya kita ngomongin carbuncle, itu ada kondisi meradang pada folikel disertai radang pada sekitarnya. Jadi itu meradang guys. Nah, sedangkan kalau carbuncle itu juga gitu. Ada banyak rambut yang folikelnya meradang. Ya. Terus sekitarnya itu meradang semua. Beda ya. Apa yang terjadi nanti? Ya udah, kulit kita pasti ada peninggian dong. Kayak begini kan? Nah, ini juga kayak begitu. Tuh. Tak bagi ya. Yang kotakan kiri kita sebut sebagai furunkel. Kotakan kanan ini adalah carbuncle. Kalau furunkel kenapa sih Mas? Kalau furunkel itu yang terlibat hanya satu folikel rambut. Dan kalau carbuncle yang terlibat itu ada lebih dari sama dengan satu. Lebih dari satu ding. Lebih dari satu folikel rambut. Dua-duanya itu tidak terlihat adanya rambut.
Maksudnya tidak terlihat rambut itu gimana, Mas? Ini loh guys, kalau misalnya folikulis kan rambutnya nongol nih, ya kan? Kalau misalnya si furunkel karbon rambutnya itu malah udah tenggelam saking tingginya si nodulnya itu. Kemudian si furunkel itu cuma memiliki satu pungtat. Kalau karbunkel lebih dari satu pungtat. Maksudnya pungtat itu apa? Jadi pungtat itu adalah puncak supurasi, guys. Puncak supurasi itu ada kayak satu kuning-kuning di tengah gitu loh. Ini kayak ada satu kuningan nih. Nih kalau misalnya karbunkel dia pungtatnya banyak. Ini loh guys, ini namanya pungtat. Gitu. Nah ini pungtat. Nah kalau ini kan pungtatnya banyak tuh. Nih. Pungtatnya multiple. Itu namanya furunkel versus karbunkel. Kemudian yang nakal adalah bakteri gram positif juga atas nama Staphylococcus. Mantap. Sekarang kita akan belajar Pyoderma profunda. Masih ingat enggak ya? Pyoderma profunda itu kan ada lapisan dermis ya. Dia itu akan disertai dengan gejala prodromal. Gejala prodromal apa guys? Jadi gejala prodromal itu adalah gejala sistemik. Biasanya berkaitan dengan apa? Demam. Terus malaise gitu. Nanti dibagi dua, ada erysipelas sama selulitis. Bedanya gimana Mas Adib? Tadi kalau erysipelas itu batasnya jelas. Maksud batas jelas itu gimana? Kita tuh bisa guys dengan mudah membedakan mana yang sakit, mana yang sehat. Seakan-akan kita itu bisa membuat satu garis yang membedakan antara yang sakit sama yang sehat. Sedangkan kalau misalnya selulitis, ya, kita tahu nih yang sakit itu pasti yang di sini. Tapi sehatnya di mana? Apakah di sini? Apakah di situ? Ya, karena nanti akan muncul gambaran gradasi warna. Gradasi warna guys, antara yang sakit sama yang sehat. Tuh. Kalau erysipelas disebut batas jelas, ya. Kalau selulitis disebut batas tidak jelas atau batas yang diffus. Itu aja yang membedakan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan penunjang? Khusus untuk pyoderma yang superficial, tak tulis ya. Kita akan melakukan pengecatan gram. Pengecatan gram itu bagaimana? Diambil sampelnya guys, jadi dikerok gitu. Kemudian kerokan sampelnya itu ditaruh di objek glass, di itu loh, preparat mikroskop itu loh. Kemudian difiksasi dan kemudian diwarnai. Untuk interpretasinya ada dua kemungkinan. Nah, namanya gram positif sama gram negatif. Kalau gram positif itu warnanya biru tua atau ungu. Sedangkan kalau gram negatif nanti warnanya merah. Begitu ya. Ini harusnya dilihat di bawah mikroskop ya, tak tulis mikroskop ya. Maksudku bukan berarti kerokan kulitnya nanti berwarna biru dan merah ya guys ya, tapi di bawah mikroskop gitu loh akan kelihatan bakteri yang berwarna biru atau merah. Nah kemudian kalau pyoderma superficial kan nanti dibagi tuh yang positif sama yang negatif. Nah kemudian kita lihat lagi nih bagaimana susunannya. Kalau Streptococcus ya, dia akan tersusun seperti rantai. Kayak panjang-panjang gitu loh. Nah, sedangkan kalau Staphylococcus itu bergerombol. Kayak mohon maaf banget tapi katanya seperti anggur. Jadi Streptococcus itu yang rantai ya. Streptococcus itu yang anggur. Nah, terus kalau Pyoderma profunda gimana Mas? Kalau Pyoderma profunda cuma diambil sampel darah lengkap aja. Terus dilakukan pengecatan, kemudian dilakukan pemeriksaan leukosit. Kalau misalnya leukositosis atau ada peningkatan angka leukosit,
itu ada kecurigaan infeksi bakteri. Ya. Terus obatnya apa? Kalau pioderma superficial, siapa tadi? Ektima dan juga impetigo, baik yang krustosa maupun bulosa, seharusnya diusulkan terapi topikal dulu. Terapi topikal itu berarti terapi yang dioles ya guys, atau salep. Yang pertama itu bisa diusulkan kompres dulu. Loh, kompres seperti anak demam, bukan ya guys ya? Kompresnya itu diguyurkan ya, diguyurkan NaCl 0,9%. Apa ini guys? NaCl 0,9% itu sebetulnya cairan infus ya, tapi dia itu komponennya mirip seperti cairan tubuh kita. Jadi kalau misalnya diguyurkan itu bisa bersih itu. Nah kemudian untuk krimnya itu bisa dikasihkan asam fusidat krim 2% atau mupirocin krim 2%. Tetapi bisa juga dikasihkan terapi sistemik. Loh, kenapa dikasihkan terapi sistemik Mas Adit? Misal ya, itu tidak kunjung sembuh. Nggak sembuh-sembuh dia. Atau lesinya luas. Impetigo bulosa tapi sebadan badan gitu ya. Atau ini guys, rekuren. Kambuh-kambuhan gitu ya. Nah, usul terapi sistemiknya itu bisa cloxacillin, dicloxacillin, amoxiclav, cefalexin. Ini biar nggak lupa, namanya adalah DAMCEF. Dicloxacillin, cloxacillin, amoxiclav, cefalexin. Terus ada juga lini 2. Ini lini 1 ya bacanya. Ini lini 2. Lini 2-nya itu adalah Asclear, azithromycin, clindamycin, erythromycin. Tetapi kalau misalnya itu merupakan furunkel atau karbunkel gitu guys ya, kadang itu bisa gede banget. Sampai nanahnya itu harus dikeluarkan dulu. Nah, kalau harus dikeluarkan dulu, itu nama terapinya adalah insisi drainase. Kemudian ada pioderma profunda. Pioderma profunda tadi untuk siapa? Ini untuk erysipelas sama cellulitis. Nah, kalau erysipelas dan juga cellulitis ya, kita usulkannya adalah PP. Jadi PP. Apa nih PP Mas Adit? Pioderma profunda diberi prokain penisilin. Tuh. Erysipelas sama cellulitis diusulkannya prokain penisilin. Guys, nomor 1. Ayo dijawab dulu. Nanti kalian tulis di kolom chat everyone ya. Kamu menjawab apa itu? Laki 3 tahun. Diantar ibunya berobat ke dokter dengan keluhan muncul kropeng sekitar mulut. Dari anamnesis diketahui bahwa sebelumnya muncul gelembung berisi air yang pecah dan tidak nyeri. Keluhan demam disangka. Saat lokasi regio wajah dapatkan kristal seperti madu berwarna kuning coklat. Apa diagnosis yang sesuai? Oke, ABCDE, po. Opo. Folikulitis. Yang lainnya apa? Buat tulis kese. Oh, apa? B. Kustosa. Oh ya, betul guys. Yang nomor 1 jawabannya adalah yang B, impetigo crustosa. Next, nomor 2. Pasien perempuan usianya 7 tahun datang berobat ke poli dengan keluhan timbul beberapa gelembung di area tangan dan kaki sejak 7 hari. Dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya vesikel dan bula kendur. Sebagian sudah pecah meninggalkan skoma kolaret. Apa pemeriksaan penunjang yang diusulkan untuk kasus tersebut? Apalagi ABCDE. Nulis oleh, nyuworo ya oleh. Nyuworo. Bersuara. Apa? Betul, jawabannya adalah pengecatan gram. Jadi guys, ini adalah impetigo bulosa. Tahu di mana? Kan dulu ada vesikel dan bula yang kendur nih ya. Sebagian sudah pecah meninggalkan skoma. Oh iya guys, ada kondisi namanya skoma kolaret pada impetigo bulosa.
Dimana squama itu adalah kayak apa guys ya? Kayak sisik gitu ya. Sisiknya itu warnanya merah. Kita bisa menemukan pada pecahan si bulatnya itu. Jadi bulat pecah menyisakan squama kolaret. Ya dong pemeriksaan kram dong. Guys, mau lanjut? Atau ada yang menanyakan dulu? Lanjut. Boleh, sayang. Berikutnya ayah bunda, kita akan masuk ke infeksi virus. Dan Janeiro lagi ya sakitan gerak-gerak virus guys. Nah, tapi nggak seru kalau dibahas di kulit, nanti Kak Grace gabut. Jadi infeksi virus itu nggak termasuk rubella di sini ya. Virusnya itu dibagikan berdasarkan gejala guys. Ada gejala vesikel, sama ada gejala papul nodul. Kalau gejala vesikel berarti yang dikeluhkan oleh pasien munculnya lenting. Kalau yang papul nodul yang dimunculkan, papul masih kan nggak tadi peninggian toh, tapi kan padat jaring ini kan. Terus kalau nodul itu peninggian lebih gede guys. Papul yang besar itu nodul. Kalau papul itu kurang dari 1 cm, tapi kalau nodul lebih dari 1 cm. Gini ya. Kalau nodul itu bilangnya benjol. Kalau yang vesikel itu bisa dibagi lagi, ada varicella, terus ada herpes zoster, sama ada herpes simplex. Sedangkan kalau papul nodul ada verruca, condyloma, sama molluscum contagiosum. Yuk kita bahas yuk. Yang pertama ada varicella versus herpes zoster. Kenapa versus Mas Latif? Ya, soalnya mereka itu sebetulnya samaan loh. Diakibatkan oleh satu etiologi namanya varicella zoster virus atau VZV atau HHV3, Human Herpetic Virus Type 3 ya. Nah, kalau varicella ini adalah first infection-nya atau infeksi primer. Sedangkan kalau herpes zoster adalah infeksi sekunder atau rekurennya. Maksudnya gini guys, HHV3 itu kalau nakal sama manusia itu kemungkinan 2, varicella atau herpes zoster. Varicella itu kalau baru pertama kali kena infeksi si HPV3 itu. Sedangkan ya, kalau misalnya dia itu adalah infeksi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu nanti jadinya herpes zoster. Karenanya varicella itu lebih sering pada anak. Pernah kan kamu kena cacar air guys? Sedangkan kalau herpes zoster itu lebih sering pada orang dewasa. Karena dia ini merupakan infeksi yang bersifat rekuren. Ayo kita bahas yang varicella dulu. Pada varicella ya, akan muncul gejala prodromal. Gejala prodromal apa Mas Atip? Ini loh guys, yang demam-demam tadi. Terus muncul lepu-lepu atau lenting-lenting setelah demam. Dengan gambaran khas, akan ada vesicle teardrop. Vesicle tadi apa? Vesicle kan lenting ya. Terus ada teardrop, maksudnya seperti tetes air mata. Jadi kecil itu loh guys. Terus dalamnya itu bening sampai-sampai kita bisa ngeliat tuh dasarnya warna apa. Nah, tetapi si vesicle itu bisa pecah. Kalau pecah nanti bisa menghasilkan pustul. Pustul masih ingat peninggian yang ada nanahnya. Kemudian pecah menjadi krusta. Krusta apa tadi? Si koreng. Kemudian dia secara predileksi menyebar sentrifugal. Berarti dari tengah ke sisi samping. Maksudnya dari dada, perut, punggung gitu ya. Terus ke sisi samping. Oke, guys, itu di slide berikutnya ada kayak lanjutannya gitu ya. Nah, lanjutannya kemungkinan bisa terjadi komplikasi berupa infeksi sekunder, ensefalitis maupun pneumonia. Nah, jadi misal varicella itu adalah angka huruf A gitu ya guys ya. Ini adalah huruf A guys. Jadi ada lenting-lenting gitu ya. Tapi nah udah pecah nanti ada sisaan krusta, ada pustul gitu. Sekarang kita ngomongin herpes zoster. Kalau herpes zoster tetap guys ada gejala prodromal juga berupa demam-demam ya. Nah, tetapi ya, dia akan memunculkan lenting sesuai dermatom. Dermatom itu sesuai penjalaran saraf tepi. Terus gambarannya adalah vesikel bergerombol. Misal Mas Atip gambarkan
Itu berarti ada merah-merah gitu guys. Tapi mulutnya bergerombol sini. Nah, dan dia akan unilateral saja atau hanya akan pada satu sisi. Mantap. Terus kalau misalnya terjadi komplikasi paling sering itu adalah post herpetic neuralgia atau nyeri saraf di bekas sakitnya. Guys, Mas Latif review ya. Kalau pioderma yang tadi kita bahas di awal, dia kan bila sakit diusulkan pengecatan gram. Tapi kalau infeksi virus yang vesikel, dia akan dilakukan pengecatan namanya catan Gimsa. Beda ya, gram sama Gimsa. Kalau gram itu kan diwarnai dia. Gimsa juga sebetulnya diwarnai. Tapi positif negatifnya itu tidak akan terlihat dari gambaran warna saja. Karena kita akan melakukan pengecatan Gimsa untuk menemukan sel dadia berinti banyak. Sel dadia berinti banyak itu apa Mas Adit? Jadi yang namanya virus itu nggak akan ketemu bentukannya kalau lihat di mikroskop guys. Karena virus kecil banget. Bisanya ketemu kalau pakai mikroskop elektron. Nah tetapi kita nggak kurang akal. Kita nggak usah nyari virusnya. Tapi kita nyari sel yang telah terinfeksi virus. Yaitu sel yang nantinya akan membesar dan berusaha keras untuk selalu membelah. Kita sebut sebagai sel dadia berinti banyak. Dadia itu artinya raksasa guys. Nah, soalnya gede intinya banyak. Yang mana Mas ini? Gambarkan di sini. Besar intinya lebih dari satu. Dan disebut juga sebagai MNGC. MNGC itu apa Mas Adib? Multinucleated giant cell. Ya pokoknya bahasa Inggrisnya lah gitu ya. Nah terus terapinya juga sama loh. Antaranya si varicella dan juga herpes zoster. Pada orang dewasa kita usulkan asiklovir 5 kali 800. 5 kali 800 itu berarti setiap 5 jam dia minum guys. Dan selama 7 hari. Kamu jangan keblinger sendiri ya guys. Kalau misalnya infeksi virus, contoh ini si varicella dan juga herpes zoster, dia itu lini pertamanya malah terapi yang diminum. Maksudnya terapi peroralnya itu. Meskipun kulitnya itu yang melepuh di bagian superficial. Nah terus mungkin pasiennya jadi nanya, dok saya dikasih salep antivirus tidak? Tidak boleh. Salep antivirus itu ternyata tidak efektif guys untuk menghentikan sebaran virusnya. Kenapa? Nah sebetulnya yang terinfeksi itu bukan di permukaan kulit yang muncul vesikelnya loh, tapi mungkin di tempat lain. Hanya saja kita akan memunculkan manifestasi tersebut. Nah kalau dikasih antivirus di vesikelnya doang, padahal yang sakit di dalam kan nggak guna ya. Jadi kita pilihnya asiklovir yang sistemik. Nah asiklovir 5 kali 800 itu diubah dosisnya menjadi 4 kali 20 mg per kilogram berat badan pada anak. Tapi tetap selama 7 hari. Nah selain itu juga kita usulkan terapi simptomatik atau pereda gejala. Bisa antipiretik. Antipiretik itu pereda demam. Kan pasiennya tadi pada demam-demam ya. Bisa juga kasih analgetik, yaitu anti nyeri. Next, ada herpes simplex. Kalau herpes simplex apa itu? Herpes simplex itu, ya teman-teman, bentuknya vesikel juga. Bergerombol juga. Tetapi uniknya, dia kalau pecah tidak menjadi krusta, tapi malah jadi ulkus. Nah, kalau herpes simplex, sebarannya itu khas pada perioral atau di sekitar mulut dan juga pada genital. Sehingga ada 2 macam herpes simplex, yaitu herpes simplex labialis dan herpes simplex genitalis. Yang nakal atas nama virus herpes simplex virus atau HSV. Jangan ketukar ya, kalau tadi itu HHV type 3 atau human herpetic virus yang bikin varicella sama herpes zoster. Tetapi kalau misalnya yang ini namanya HSV, herpes simplex virus. Herpes simplex virus itu strainnya ada banyak guys. Kalau yang tipe 1 ya itu bisa menyebabkan herpes simplex labialis. Tapi kalau tipe 2
dia akan yang bikin herpes genitalis. Sebetulnya pemeriksaannya kan sama tuh, pakai sang juga atau pakai pengecatan Gimsa. Yang dicari juga sama, sel Datia berinti banyak. Yang berbeda adalah terapinya saja. Kalau terapi itunya gimana Mas Latif? Kalau yang herpes zoster kan 5x800 asiklovirnya. Kalau yang herpes simplex cukup 5x200 atau 3x400 guys. Biar nggak ketukar, herpes simplex itu adalah Lucky 7. Lucky 7 kenapa Mas Latif? Soalnya dia 5 untuk 2, mesti 5 kali minum 200 mg atau 3 untuk 4. 3 kali 400 mg. Kan kalau dijumlahkan itu sama-sama angka 7 gitu ya guys ya. Dan apabila primer diminum minimal 7 hari. Tetapi kalau sekunder bisa 5 hari saja sudah cukup. Next kita akan belajar verruca. Verruca apa sih? Kalau kalian nggak tahu verruca ya guys ya. Verruca itu artinya kutil. Kutil. Nah terus apa Mas Hakim? Verruca vulgaris. Kutilnya vulgar ya guys. Kutilnya itu bisa ditemukan pada kulit yang mudah terlihat. Makanya vulgar. Soalnya itu dicari di punggung tangan gitu kan. Nah yang nakal teman-teman itu adalah HPV, Human Papilloma Virus. Nah guys ya, udah disimpan tuh. Ada HHV, ada HSV, ada HPV. Jangan ketukar. Kalau verruca itu HPV guys. HPV-nya tipe 2 dan 4. Sebetulnya si pasien tuh nggak ngeluh yang gimana-gimana. Kan kalau misalnya herpes tuh kan nyeri ya guys ya. Nah kalau yang verruca vulgaris itu dia nggak nyeri, nggak gatel juga. Tapi keluhan kosmetik. Maksudnya kayak kurang estetik lah. Masa kulitnya kutilan gitu ya. Nah yang akan kita temukan nanti adalah papul. Papul berarti apa guys? Peninggian dengan jaringan padat, ya kan? Tapi kalau diraba permukaannya itu kasar. Seakan-akan verrucus. Verrucus itu apa? Di verrucus itu dia dari peninggian gini, itu teraba peninggian yang lain. Jadi kayak bertangkai gitu loh. Tuh, kita sebut sebagai verrucus. Nah, kemudian ada juga Kupner sign positif. Mas, Kupner sign positif itu apa? Misalnya guys ya. Tak zoom ini. Nah, adalah itu kutil pada permukaan punggung tangan, ya kan? Terus kutilnya kan meninggi itu ya. Mas Latif itu kalau ingin melakukan pemeriksaan Kupner sign di sekitarnya itu tak bikinkan goresan gitu guys, tak gores gini. Gores gitu ya. Nah ternyata Kupner sign akan positif apabila di tempat Mas Latif menggores itu akan muncul lesi verruca baru. Jadi tempat yang sebetulnya nggak sakit, tuh kalau digores tuh malah muncul gambaran sakitan yang baru. Untuk pemeriksaannya diusulkan pemeriksaan histo PA, ya, atau dilakukan pengecatan HE. Kalian tahu nggak guys pengecatan HE? Pengecatan yang ada di itu histo, hematosin eosin itu kita sebut sebagai pengecatan standar pada histopatologi anatomi. Histo PA pakainya HST nih. Kemudian terapinya gimana? Ya udah menghilangkan si kutil. Caranya bisa macam-macam. Bisa dioles nih guys, pakai lini yang pertama itu, kaustik ya, dioles. Olesnya bisa pakai TCA, bisa pakai salisilat, bisa juga pakai perak nitrat, AgNO3 itu perak nitrat. Tapi bisa juga pakai metode operatif, bisa krioterapi, scalpel, terus di cutter atau di laser. Kemudian ayah bunda ada yang namanya molluscum contagiosum. Kalau molluscum itu apa Mas Latif? Jadi molluscum itu yang nakal adalah pox virus. Pox virus. Nah dia itu punya faktor risiko biasanya pada anak ya yang suka berenang di kolam renang jarang dikuras atau berenang di sungai guys. Meninggi juga faktor risikonya apabila ada dermatitis atopinya. Terus objektifnya atau gambaran jenisnya kita akan menemukan papul dengan berbentuk kubah. Papul bentuknya kubah. Nah di dalamnya itu ada dili. Dili itu Mas Adit ini ada yang kita sebut sebagai Henderson-Peterson body itu loh guys. Kalau kamu lihat itu kan ada putih-putihnya itu ya. Kalau misalnya dikeluarin itu mirip kayak satu biji nasi. Satu biji nasi itu pokoknya keluar telotot itu jadi satu nasi gitu ya. Nah terus untuk terapinya kan bisa pada anak ya.
Itu harusnya dikuretase, dicorotin satu-satu. Tapi karena susah, kita bisa pakai kantaridin aja 0,7%. Next, ada kondiloma acuminata. Oh my god, apa nih Mas Adit? Jadi ini gara-gara HPV juga. Loh, HPV kayak si Peruka tadi. Guys. Tapi tipenya lain. Kalau HPV-nya pada kondiloma acuminata, dia tipe 611. Iya. Dengan keluhan, ada kutil pada selengki. Oh my god. Dan juga riwayat skidi papap. Jadi ini sebetulnya masuk ke penyakit menular seksual ya, tapi tak selain di sini. Yang kita temukan nanti adalah papul. Papul apa guys? Peninggian ya. Tapi bentuknya unik. Bentuknya jengger ayam atau bunga kol. Jadi kalau dilihat itu loh. Ini jengger ayam guys. Pemeriksaannya sama guys. Diusulkan pemeriksaan histo-PA juga. Nah untuk terapinya juga mirip-mirip sih sama si Verduga tadi ya. Pakailah itu TCA tapi konsentrasinya lebih tinggi. TCA di sini bisa sampai 80%. Bisa juga di cryo, bisa di scalpel, bisa di cutter, bisa juga di laser. Guys, soal. Laki 8 tahun dengan berat badan 20 kilo dibawa ke poli karena keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Disertai dengan ruam dan lenting kemerahan. Awalnya lesi muncul pada dada. Setelah itu menyebar ke seluruh tubuh. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya eritem, vesicle krusta, dan ekskoriasi. Apa terapi dari kasus tersebut? Apa nih? Pakai jawabannya guys. Asiklovir. Tulis dulu di kolom chat everyone boleh. Apa friend? Katanya. Salah. Loh. Oh salah dia tuh Mas Adit. Loh guys, ini kan varicella. Bukan lagi. Ini jawabannya D guys. Ini kan varicella. Tapi pada bocah kan usianya baru 8. Ya kan? Kalau tahu Mas, varicella ini loh, ada ruam dan lenting warna merah. Kan? Awalnya cuma di dada doang. Tapi habis itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah setelah dilakukan pemeriksaan, selain dapat vesicle, ada krusta. Berarti apa? Udah pecah, ya kan? Terus ada ekskoriasi. Ekskoriasi itu garukan guys. Nah kalau pada anak kan kita pakai ini ya 4 kali 20 mg per kgbp selama 7 hari. Lah berarti si bocah piro 20 kilo. Berarti 4 kali 400 mg selama 7 hari. Jawabannya yang D. Nah Bapak ya jangan sedih ya, kan kita belum tahu. Next nomor 4. Perempuan 25 tahun datang dengan keluhan becak merah lecet, rasa perih pada bibir sejak 3 hari. Pasien punya riwayat memakai tester lipstick di supermarket. Pasien belum pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Pada pemeriksaan dermato, terdapat ulkus bergerombol disertai dengan beberapa vesicle dengan dasar eritem. Apa etiologi dari kasus tersebut? Apa nih, guys? Apa nih? Simplek. ABCDE? Apa ya? Salah deh. Itu yang bertiga nggak mau join untuk menjawab. Apa guys? Yang nomor 4 jawabannya adalah B. Herpes simplex labialis yang disebabkan oleh human herpes virus tipe 1. Iya benar berarti. Gitu. Kok tipe 1? Kok tahu Mas tipe itu loh di lipstick itu kan mesti ditaruh di bibir kan ya. Ditemukan ulkus bergerombol sesuai dengan vesicle dasar eritem. Kan khas pada herpes simplex labialis. Jawabannya yang B ya. Terus nomor 5, kids usia 9 tahun datang puskesmas dengan keluhan muncul bintik-bintik kecil pada tubuhnya sejak 4 hari yang lalu. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik ditemukan papul berbentuk kubah dengan dele yang bila ditekan akan mengeluarkan massa putih seperti nasi. Apa temuan khasnya? Betul, ini adalah Molluscum contagiosum ya, dengan gambaran Henderson-Patterson bodies. Boleh, Ting. Oke. Guys, sampai sini ada yang menanyakan dulu? Belum. Boleh, Ting. Guys, sekarang kita akan masuk ke dermatomycosis superficialis. Apalagi Mas Adit? Dermato, kulit.
mikosis, jamuran. Nah, superficialis pada permukaan. Berarti ini adalah infeksi jamur pada permukaan kulit ya. Nah, kemudian teman-teman itu dibagilah ya. Jadi dermatofitosis versus non-dermatofitosis. Apa ya? Jadi guys, kalau dermatofitosis ya, ini merupakan infeksi jamur kulit. Tetapi kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia punya hifa dan juga spora yang sejati. Sedangkan kalau non-dermatofitosis itu sama, infeksi jamur kulit juga. Yang menjadi beda, dia tidak punya hifa dan spora sejati. Lah terus punyanya cuma yang semu doang. Kalau kita ngomongin dermatofitosis, biasanya kalau di soal itu disebut sebagai tinea ya. Di mana tinea tersebut akan diikuti oleh nama organ tempat dia memunculkan gejala. Kalau tinea di kepala, namanya tinea capitis. Kalau tinea pada badan, namanya tinea corporis dan selanjutnya. Ya. Sedangkan untuk yang non-dermatofita, yang hifa dan sporanya tidak sejati atau semu, ya, ada dua kemungkinan guys. Bisa tidak versicolor, panu, bisa juga candidati. Nah, dermatofita itu sendiri ya guys lah, diakibatkan oleh 3 genus jamur, yaitu jamur Trichopiton, Microsporum, dan juga Epidermophyton. Nah, untuk sebaran seperti apa bisa dilihat ya, bahwasanya Trichopiton itu bisa muncul manifestasi di kulit, rambut, bahkan juga kuku. Nah, terus yang lainnya gimana Mas Latif? Nah, itu ada contekannya, kalian bisa perhatikan masing-masingnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa kulit pasien itu berjamur? Ya guys, mungkin dia punya hygiene yang jelek sekali ya, jarang-jarang mandi, gitu, jarang mandi, ya. Habis itu mungkin juga dia berkontak dengan hewan berambut. Siapa itu? Contohnya kucing, anjing, gitu ya. Terus berkontak dengan tanah. Contohnya pekebun, petani, pengrajin gerabah, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan belajar yang dermatofita dulu. Kan ada tinea itu ya. Nah, tetapi ada banyak. Kalian jangan khawatir best differensi, karena sebetulnya ada gambaran klinis khusus pada tinea yang kita sebut sebagai tepi aktif central healing pada tinea corporis, tinea cruris, dan juga tinea manus. Apa itu Mas Latif? Jadi tepi aktif itu adanya peninggian guys pada sisi bagian luar. Sedangkan central healing itu membaik atau misalnya menyembuh di tengah. Nah, ketiganya dibagilah itu berdasarkan tempat munculnya tepi aktif central healing ini. Kalau dia itu di sela paha, di selengki gitu ya, di perineum gitu, diusulkan pakai nama tinea cruris. Tapi kalau di permukaan telapak jari tangan gitu ya, atau di sela jari tangan, kita sebut sebagai tinea manus. Nah, tetapi kalau kamu menemukan di siku, di pantat masih tinea cruris ya, misalnya di siku atau mungkin pada punggung, dada, nah kita curiganya sebagai tinea corporis. Selain gambaran tepi aktif dan juga central healing, gambaran tinea bisa juga muncul di sakitan yang lain. Misal ada tinea capitis, nanti kita lihat ya. Tinea pedis itu adalah gambaran tugas kulit orang atlet ya, sebagai pelari atau pemain bola gitu ya. Dia akan muncul nih guys yang namanya mokasin. Kalau mokasin itu apa Mas? Mokasin itu jadi kayak ada skuama putihnya gitu. Tahu skuama putih? Kayak ada sisi putih gitu ya. Terus kalau vesikubulosa ulceratif seperti namanya, ini adalah luka sebetulnya guys. Luka dasar jaringannya itu merah gitu. BTW kalau misalnya tinea pedis itu dicium bau banget guys kakinya si pasien itu. Soalnya manifestasi jamur ya.
Terus ada tinea unguium. Kalau tinea unguium kan pada kuku ya, bisa kuku jari tangan maupun kuku jari kaki. Nah, ini bisa memunculkan gambaran onycholisis. Onycholisis apa Mas Atif? Onycholisis itu adalah kukunya itu sering dan mudah patah. Sedangkan kalau diskromia itu ada perubahan warna. Kayak kukumu itu kan harusnya agak-agak transparan gitu ya, sehingga dasar jaringnya kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya ini enggak, keruh gitu. Nah, terus untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa melakukan pemeriksaan lampu wood. Nanti akan terpendar warna hijau. Terus bisa juga kayak KUH. Kalau KUH itu ambil sampel kerokan lagi ya, terus dilihat di bawah mikroskop. Kita akan mencari gambaran hifa bersepta dan juga artospora. Nah, gambaran hifa bersepta ini adalah contoh siapa guys? Ini adalah contoh dari hifa sejati. Tetapi gold standarnya itu adalah menggunakan kultur agar dextrosaboreud atau DSA. Guys, sebelum tak jelasin tinea capitis, coba slide dulu ya. Tak lali. Oh, let's go guys, langsung tinea capitis ya. Langsung soal ding tadi. Yaudah, kita kembali ke tinea capitis. Sorry, ancan. Nah, tinea capitis itu dibagi lagi ya guys, menjadi endotrik sama ektotrik. Bedanya apa mas? Nih, tak kasih gambaran. Kalau kita ngomongin tinea capitis endotrik, berarti di folikel rambutnya pasien, nanti folikel rambutnya pasien itu ya, tak zoomkan ya guys ya. Kalau ada rambut begini ya. Nah, kalau endotrik itu infeksi jamurnya di dalam guys, di sini. Lah kalau ektotrik gimana mas Atif? Kalau ektotrik ya, itu rambutnya. Nah, dia ada manifestasi jamur tapi di sisi luarnya gini. Beda ya. Nah, kalau yang endotrik, contoh yang paling sering dibahas itu adalah gambaran tinea capitis yang black dot. Kok namanya black dot itu kenapa? Karena rambutnya itu patah dan meninggalkan titik hitam-hitam pada permukaan rambutnya. Yang nakal adalah trichopiton. Sedangkan kalau grey patch, nanti si pasien itu rambutnya pita guys, digantikan dengan squamum putih abu-abu. Ini disebut sebagai grey patch. Terus ada yang namanya carrion calci. Kalau carrion calci itu yang paling parah guys ya, dimana permukaan kulit kepala itu pada meradang merah semua, kadang ada pustul loh, ada juga nodul. Nah, yang nakal adalah mikrosporum. Kemudian guys, ada satu kondisi lagi yang kita sebut sebagai tinea favosa. Yang nakal itu adalah Trichopiton Schoenleni. Guys, aku kayak salah mewarnai ya. Harusnya gini guys, Trichopiton Schoenleni. Dia itu secara klinis sering membentuk skutula. Skutula ya, ini merupakan krusta kuning ya. Terus itu kayak keras banget. Kemudian kalau mosi odor itu pasien tuh bau apek. Untuk pemeriksaan sama guys, diusulkan pemeriksaan lampu wood. Nah, kita kan udah bahas tinea atau apa tadi guys? Infeksi jamur yang diakibatkan oleh jamur sejati, punya hifa, punya spora sejati. Nah, sekarang kita akan belajar yang tidak sejati atau non-dermatofita. Di Ingenio non-dermatofita itu kemungkinannya cuma dua guys. Ada Pityriasis versicolor sama ada Candidiasis cutis. Yang pertama adalah Pityriasis versicolor. Kalau Pityriasis versicolor itu bahasa karangan penyiarnya adalah panu ya, PAPNU panu. Yang nakal itu adalah jamur yang kita sebut sebagai Malassezia purpur. Secara klinis, pasien akan mengeluhkan makula atau patch. Mas, makula atau patch itu apa? Jadi makula dan patch ini merupakan gambaran UKK datar. UKK datar itu apa Mas Adin? Hanya berubah warna saja. Hanya berubah warna. Nah, warnanya apa? Warnanya versicolor. Maksudnya versicolor itu apa? Keterbalikan dari warna kulitnya. Misal ya, ada orang Jawa tulen, Mas Latif gitu ya, kena panu. Pasti nanti gambaran warna panunya adalah warna pucat, karena Mas Latif kulitnya gelap. Tapi sebaliknya, kalau misalnya panunya itu menjangkiti orang-orang dengan
kulit putih gitu ya, orang Caucasian atau mungkin orang Asia Timur gitu ya. Nanti untuk PVC-nya, virus versi color-nya akan kebalik menjadi warna yang lebih gelap gitu ya. Jadi panu nggak harus putih, gelap bisa. Jadi kalau misalnya pada orang-orang dengan warna kulit yang berbeda. Nah, terus ya, secara klinis nanti kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana berupa Finger-Nielsen positif. Finger-Nielsen apalagi menjadi kukumu, nah kukumu, itu kan ada celahnya itu antara kuku sama kakinya. Bisa untuk kayak ngerok sedikit-sedikit kan. Nah, kamu pakai handscoon terus coba kerokanin tuh kulit pasien yang ada panunya. Disebut fingernail positif kalau apa? Fingernail positif kalau misalnya nanti pas dilakukan perabahan ada kayak serbuknya gitu, guys. Pada pemeriksaan penunjang, kita tidak akan menemukan hifa sejati, tapi kita akan menemukan hifa pendek dengan spora. Sporanya itu bulat kecil-kecil. Nah, ini kita sebut sebagai spaghetti and meatball appearance. Kalau dilakukan kalau dilakukan pemeriksaan lampu but, nanti akan berwarna kuning keemasan. Guys, ini temenmu ada yang telepon Mas Latif. Sasha, kamu 7E. Oh. Bentar ya guys, sepertinya dia hilang di ruko. Halo. Halo. Maaf, Mas lagi ngajar. Rukonya sesuai maps. Yang ada angka 10-nya. Boleh difoto dulu? Sama Oke. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke kandidiasis kutis. Kalau kandidiasis kutis apa Mas Latif? Kandidiasis, maksudnya ini adalah infeksi kandida gitu ya. Pada kulit. Nanti kita akan ketemu yang nakal adalah Candida albicans. Dimana kalau klinisnya kita akan menemukan gambaran lesi satelit. Mas, lesi satelit itu apa? Jadi lesi satelit itu awalnya ada lesi besar. Kemudian dia akan dikelilingi lesi kecil-kecil. Nih, namanya lesi satelit. Seringnya pada lipatan tubuh. Kalau ini kan pada lipat payudara ya. Bisa pada lipat kaki, bisa pada lipat selengki, gitu ya. Pemeriksaan penunjangnya sama. Kita lakukan pengecatan KUH. Yang mau kita temukan adalah pseudohifa atau gambaran hifa yang pendek-pendek tanpa septa. Terus ada blastospora. Guys, ini tak reviewkan dulu ya. Kan ini ada namanya jamur dermatofita, kan? Ada jamur yang non dermatofita. Kalau jamur dermatofita kan hifa sama spora, Sejati. gambarnya kan sejati. Sedangkan kalau non dermatofita itu hifa, sporanya semu. Siapa yang dermatofita? Yang tadi TME. Trichopiton, Microsporum, Epidermophyton. Sedangkan kalau yang non dermatofita, ya, contohnya tadi Malassezia, ya. Terus sama ada apa itu namanya? Sama ada Candida. Kemudian pestifrensi. Nanti untuk gambaran di mikroskop. Kalau yang dermatofita, hifa sejati itu namanya hifa panjang dengan sekat. Kalau non dermatofita, itu hifa pendek
tanpa sekat. Beda ya. Kalau sporanya bisa bermacam-macam sih, tapi kalau misalnya kita mau cari hifa sejati itu gini, panjang bersekat. Kalau yang hifa semu pendek dan tidak bersekat. Nomor 7. Apa diagnosisnya? Wanita 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal kemerahan pada lipat paha. Pasien sering memakai pakaian ketat dan panty liner. Pada pemeriksaan fisik dapatkan makula eritem dengan tepi yang meninggi, serta dengan skoma halus di atasnya. Apa diagnosis pada kasus tersebut? C. Yang lainnya? Jawabannya adalah C. Tinea cruris ya guys ya. Kan ini keluar lagi tuh, yang tepi aktif central healing kan ya. Nah ini ada gambaran makula eritem di tepi, berarti dia tepi aktif. Gak ditulis sih skoma central healingnya, tapi kan ini tepinya udah meninggi gitu ya. Maka jawaban yang C. Next, nomor 8. Apa terapinya? Seorang laki-laki usia 21 tahun datang dengan keluhan gatal pada dada dan punggung, saya dengan bercak pemerahan. Pasien bilang awalnya bercak itu kecil, tapi makin lama membesar. Pada pemeriksaan fisik, tampak makula eritem dengan papul dan pustul di tepi. Apa terapi topikal yang bisa diberikan pada kasus? Guys, ini dapat berhadiah dulu deh. Kalian suka jawab apa? A, B, C, D, E? D, tanda tanya. E. Betul. Jadi guys, kalau misalnya kita mau kasih terapi topikal pada jamur, ingat Comet 121 ya. Comet 121 itu adalah clotrimazole 1%, miconazole 2%, terbinafin 1%. Next, nomor 9. Kids 14 tahun datang ke poliklinik mengeluh gatal di kepala dan rambut rontok sekitar sejak 1 bulan lalu. Pada pemeriksaan ditemukan skutula, krusta, dan mosi odor dengan gambaran dari Trichopiton soinleni yang positif. Apa diagnosis anak? Tinea paposa. Yang lain setuju tidak? ACC? Betul. Yang ini jawabannya adalah yang E. Nomor 10. Apa warna fluoresensi lampu Wood pada pemeriksaan kasus? Laki-laki datang dengan keluhan gatal di leher dan punggung, terutama saat berkeringat sejak 1 minggu. Pada pemeriksaan dapatkan lesi bulat berbatas tegas berupa makula hipopigmentasi dengan skoma halus. Apa warna fluoresensi dari lampu Wood pada pemeriksaan kasus tersebut? Apa nih, guys? C. Kuning keemasan. Memangnya dia sakit apa? Nah ini adalah vitreous versicolor ya, alias yang apa? Yang panu. Nah terus kalau misalnya dilakukan pemeriksaan pakai lampu Wood, ketemunya itu. Kayak sebelum lanjut ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Kalian jago guys. Kalau misalnya belum paham tanya ya. Jangan shy. Jangan malu-malu. Berikutnya kita masih ke infeksi lagi guys. Ada infeksi parasit namanya. Kita mau belajar yang pertama, ada dermatitis serangga. Serangga bikin dermatitis Mas Adit. Ya, dermatitisnya nanti ada 2 kemungkinan. Apa saja itu? Ada dermatitis serangga yang disebut sebagai dermatitis insect bite, sama ada dermatitis venenata. Bedanya apa? Insect bite itu gara-gara digigit guys, sedangkan kalau venenata itu gara-gara disengat. Gigit sama sengat beda ya. Nah terus nanti kita akan menemukan papul dengan bintik nekrosis. Maksudnya gimana mas? Papul tadi apa guys? Peninggian ya, kayak gini. Nah terus tengah-tengahnya itu nekrosis. Kenapa? Karena bekas digigit atau bekas disengatnya itu kan tertusuk tuh dia. Nah nekrosis berarti ada kematian jaringan di situ. Nah sebetulnya terapi tidak susah, yaitu nanti dikasihkan obatan salep ya. Salepnya steroid, tapi nanti dengan potensi rendah. Mungkin kalian pernah dengar ya, kayak dexamethasone,
atau hidrokortison. Next ada CLM, Cutaneous larva migrans. Kalau Cutaneous larva migran itu gimana Mas Adib? Ya, nanti di permukaan kulitnya bisa diselusupi gitu. Bisa dikemasukan cacing. Nah, cacingnya itu adalah ankylostoma, baik yang brasiliensis maupun yang caninum. Secara klinis nanti kita akan menemukan peninggian, tapi peninggian itu berkelok-kelok gitu guys. Kita sebut peninggiannya sebagai serpiginosa. Faktor resikonya si pasien itu jarang pakai alas kaki. Nah, terapinya adalah terapi sistemik juga. Pakainya albendazole 400 mg selama 3 hari. Kemudian ada juga kemungkinan si pasien kena skabies. Kalau skabies apa Mas Atib? Skabies itu infeksi tungau. Tungaunya ada di mana? Ada di kasur, selimut, spray, bantal, sarung gitu ya. Terutama di kamar-kamar yang gelap dan juga lembab. Yang nakal itu adalah Sarcoptes scabiei, nama tungaunya. Sering terjadi pada orang-orang yang tinggal berkelompok dengan hygiene yang kurang. Terus si pasien itu akan punya keluhan gatel di malam hari. Terus ada gambaran papul canaliculi, peninggian yang seperti terowongan. Pemeriksaannya pakai pemeriksaan scraping test, jadi kerok gitu ya. Terus nanti dicat pakai buro ink. Buro ink ini adalah tinta India, aja-aja. Jadi ini guys, gambarannya ada peninggian toh, tapi kayak nerowong gitu loh. Gitu. Ada kayak masuknya itu ya. Kemudian ini kalau dilakukan pengecatan pakai tinta India, kita akan ketemu sinakal. Sinakal adalah si skabiesnya itu. Nah, kemudian nanti si pasiennya diusulkan menggunakan permetin krim yang angka 5%. Tapi penggunaannya unik guys. Jadi dia dipakai di seluruh tubuh. Tidak hanya pada yang gatal ya. Dari ujung ini, belakang telinga, sampai ke ini, jempol. Yang tidak dioleskan hanya pada bagian wajah saja. Dan dia akan diulang setiap 7 hari. Dipakainya cuma seminggu sekali guys. Unik kan? Kemudian ada golongan pedikulosis. Pedikulosis itu apa Mas Ati? Pedikulosis itu gara-gara kutu. Ada yang kapitis, corporis, sama pubis. Kalau kapitis di kulit kepala. Kalau corporis di kulit tubuh. Ya. Kalau pubis tentu di sekitar genital. Pedikulus. Kapitis seperti namanya disebabkan oleh kutu Pediculus humanus varian capitis. Jadi ada guys, kutu tuh di banyak spesiesnya gitu ya. Nah, kutu yang menjangkiti manusia disebut sebagai Pediculus humanus. Nah, terus nanti dia yang var capitis atau yang varian kepala gitu ya. Kalau yang corporis berarti nanti yang var corporis gitu. Nah, untuk pemeriksaan kutu-kutu ini, alhamdulillah kita nggak pakai mikroskop guys, tapi pakainya nih lup. Tahu lup? Lup itu kaca pembesar. Jadi kita kayak mencari aja mana nih kutunya gitu. Kamu carilah itu. Telur abu-abu mengkilat pada permukaan kulit kepala si pasien. Sedangkan kalau Pediculus corporis ya, nanti mungkin malah tidak ditemukan pada permukaan kulit tubuh pasien. Loh, terus temunya di mana Mas Adib? Pada lipatan baju. Kenapa guys? Ini tuh ya, bayangin ya. Ada kutu tapi di permukaan kulit. Loh, permukaan kulit itu di mananya itu guys? Berarti di rambut tangan, di rambut kaki gitu, atau mungkin di rambut aksila gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini tuh tidak bisa mengakses hygiene yang bagus guys. Mungkin dia tunawisma gitu ya, gelandangan gitu. Nah, rumahnya tempat dia tinggal itu dingin banget. Jadi dia nggak pernah lepas baju. Jadi bajunya itu banyak kutu, dia nggak rasa. Oh my god. Yang terakhir adalah Pediculus pubis. Kalau Pediculus pubis, tentu ya guys ya, gara-gara penyakit menular segini papa, PMS.
PMS Mas Adib. Gimana caranya ada kutu yang bisa lompat dari rambut genital ke rambut genital yang lain? Kecuali dilakukan hubungan segitiga papap. Ya. Nah, pediculus pubis ini yang nakal beda sendiri guys. Kalau pediculus corporis sama capitis kan namanya pediculus humanus gitu ya. Tapi kalau itu namanya pipirus. Pipirus pubis. Nah, pediculus pubis yang et causa pipirus pubis itu ternyata manifestnya lebih jelek. Gara-gara dia suka menggigit dan hisap-hisap darah. Sehingga girls, si pasienmu itu akan punya lebam kecil-kecil yang kita sebut sebagai sky blue spot atau makula cerule. Untuk terapinya, pediculus corporis itu pakai permetrin 5%. Tapi untuk yang capitis dan juga pubis, lini satunya cuma pakai yang 1% saja. Begitu. Oke. Sampai sini until jigem. Until jigem nggak tuh? Ada yang mau tanyakan dulu? Oh my god. Oh my god. So isn't I hoping that it will come true. Dede? Belum. Aman ya? Boleh. Ya. Guys, ini nih yang kalian minta ya. Minta direviewkan gonor sama sifilis. Jadi, kita masuk dulu ke PMS alias penyakit menular. Skidi papap. Untuk penyakit menular skidi papap ini ya, dibagilah dua. Jadi sindrom Du sama sindrom luka. Mas, sindrom itu apa? Tadi ya, gejala. Kalau sindrom Du apa Mas Latif? Jadi, kalau sindrom Du, pasien itu mengeluh subjektifnya ya. Pasien mengeluh munculnya cairan pada orificium ureter externum. Jadi kayak apa ya? Di lubang pipisnya itu ada cairan yang menggenang gitu guys. Sedangkan kalau sindrom luka, si pasiennya akan mengeluh munculnya luka pada genital atau perianal. Mantap. Kalau sindrom Du, nanti ke pembagiannya gini guys. Bisa uretritis GO, uretritis non GO, BV, bakteriovaginalis, sama trichomoniasis. Sedangkan kalau sindrom luka, itu bisa sifilis atau juga ulcus molle. Tapi maaf ya, karena keterbatasan dan batas, BV sama trichomoniasis nggak tak jelaskan. Karena jarang keluar ya, yang paling sering uretritis GO memang. Ayo kita bahas. Hai guys, ini adalah uretritis GO versus uretritis non GO. Kalau kamu dengar kata uretritis pasti udah kepikiran ya, bahwa ini merupakan radang pada uretra. Oh my god. Uretra apa guys? Uretra itu adalah traktus urinarius yang paling ujung ya, paling distal. Nah, uretritis GO itu sendiri disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Si pasien akan mengeluhkan adanya cairan putih kental yang keluar dari OUE-nya. Seringkali pasien merasa bahwa cairan putih kental itu merupakan nanah, sehingga keluarnya adalah dok kencing saya keluar nanah. Apakah itu betul-betul nanah? Ya enggak sih, ini merupakan cairan mukopurulen. Jadi memang cairannya itu cenderung apa ya guys ya? Densitasnya itu lebih tinggi gitu, lebih kental gimana gitu ya. Nah terus pasien juga akan mengeluhkan radang akut. Maksudnya apa guys? Itu glans penisnya akan kemerahan. Terus ada gejala UTI. UTI itu apa? UTI adalah urinary tract infection. Urinary tract infection atau ISK, gejala ISK. Mas, gejala ISK apa? Gejala ISK mah itu anyang-anyang ya guys ya. Kemudian nyeri kalau buang air kecil gitu. Terasa tidak lampias dan seterusnya. Sakit dong si pasiennya itu. Nah terus kita kalau mau menegakkan diagnosis gimana Mas Atip? Kita kalau ingin menegakkan diagnosis ya bisa usul pengecatan gram lagi. Lah kalau misalnya tadi pada pioderma dilakukan pengecatan gram kan dengan mengerok kulit ya. Nah ini bukan mengerok kulit ya guys ya. Sedih dong nanti glans penisnya pasien dikerok ya. Tapi mengambil sampel cairan.
Contohnya kan cairannya tadi keluar dari OOE, ya udah dari OOE itu diambil caranya untuk dilihat di bawah mikroskop tapi dikasih warna dulu. Nah, yang di tabel itu kita akan menemukan gambaran Diplococcus gram negatif. Diplococcus gram negatif. Apa itu Mas Adib? Diplococcus gram negatif nanti akan salah. Nanti akan menemukan gambaran kokus tapi 2, guys. Kokus tapi 2 itu gimana, Mas? Jadi kayak gandeng-gandeng gitu loh. Ingat ya, gram negatif kan warna merah. Jadi begini ya bentuknya ya. Yipi, Diplococcus gram negatif. Kemudian ada satu uretritis lagi yang namanya uretritis non GO atau radang pada uretra akibat infeksi bakteri, tetapi ya guys ya, itu bukan karena GO, bukan karena Neisseria gonorrhoeae. Yang dikeluhkan si pasien akan muncul ini guys, cairan jernih encer. Kalau yang GO kan putih kental, ya kalau ini adalah jernih encer. Saking encernya, tiap pagi itu pasien ngerasa bahwa sekitar celana dalamnya itu muncul lendir yang mengering gitu guys. Kita sebut sebagai morning drop. Tidak ditemukan gejala akut, ya bisa sih, tapi biasanya itu enggak. Artinya apa guys? Enggak memerah gitu ya, enggak nyeri. Terus sering juga tidak ditemukan adanya gejala urinary tract infection. Enggak ada keluhan pipisnya si pasien itu. Nah nanti ya, kita akan mencari gambaran cairan mukoserus. Kalau ini kan mukoporulen yang GO, kalau ini mukoserus. Dan kita bisa lakukan pengecatan gram juga. Pada pengecatan gram ya teman-teman, kita akan menemukan gambaran inclusion bodies. Inclusion bodies itu apa? Inclusion bodies itu adalah ya gambaran bakteri, tapi tidak spesifik. Loh, kok bakteri tidak spesifik itu gimana Mas Latif? Karena bakteri macam-macam, chlamydia bisa, urea plasma bisa, hemophilus bisa kan? Bakteri beda genus pasti bentuknya beda kan? Kita nggak peduli itu bakteri apa, yang penting kita nemu aja. Makanya disebut sebagai inclusion bodies. Nah kemudian sebagai penanda bahwa telah terjadi infeksi bakteri, pada tubuh pasien kita juga akan menemukan PMN atau polimorfonuklear. Apa guys? Sel-sel darah putih itu. Maksudnya sel darah putih kan normalnya ada pada pembuluh darah ya. Tapi dia itu enggak, malah pada cairan yang keluar dari OUE. Aneh kan? Nah terus terapi. Terapinya gimana Mas Adib? Kita belajar terapi yang uretritis GO dulu ya. Pada uretritis GO, kamu pilih guys, antara A atau DO. Bisa azitromisin 1 gram, bisa juga doxycycline 2 kali 100. Azitromisin 1 gram, ya, itu minumnya DT. DT atau dosis tunggal. Maksud dosis tunggal itu gimana Mas Adib? Cuma dikonsumsi sekali. BTW azitromisin itu sediaannya 500 mg. Tapi kalau dia itu 2, kalau dia itu 1000, berarti kan butuhnya 2. Ya udah guys, tinggal minum 2 tablet di depan petugas, kayak klik-klik udah selesai. Nggak seru ya. Nah sedangkan kalau yang uretritis GO, kita pakai terapi kombinasi. Lah kalau terapi kombinasi itu gimana Mas Atib? Suruh pilih guys. Pilih antara cefixim kanamisin ceftriaxone plus A atau DO. Jadi kalau terapi kombinasi itu wajib 2. Yang satu pilihannya cef atau K atau cef. Yang satu pilihannya A atau DO. Contohnya gini guys. Ada pasien kena uretritis GO. Ya sudah kita kasihkan cefixim, tak pilih cef yang di sini. Ya. Dan juga azitromisin A yang di sini. Biar apa? Dia dapat DT. Biar dapat dosis tunggal. Artinya cefixim 400 itu cuma minum 2 tablet guys. Terus azitromisin 1 gram juga cuma minum 2 tablet. Berarti kalau pasiennya uretritis GO, dia minum 2 tablet cefixim, glek-glek. Dia minum 2 tablet azitromisin, glek-glek. Nah, jadi dia cuma 4 kali tablet itu diminum 1 waktu. Udah selesai. Mudah bukan? Apa nih Nah, ini adalah gambaran dari uretritis GO. Ipi. Nah, di situ kan ada gambaran merah-merah ya. Ini merupakan gambaran Diplococcus gram negatif. Guys, kamu jangan kira Diplococcus gram negatifnya ini ya, salah ya.
Diplococcus gram negatif itu malah yang kecil-kecil ini. Nih. Diplococcus gram negatif. Apa tuh? Diplococcus berwarna merah. Oh guys, kalau Diplococcus berwarna merah juga nggak ada di opsi, cari ini. Bentukan seperti biji kopi. Oh my god, kalau ini apa guys? Ini adalah uretritis yang non GO. Kok tahu Mas ini loh? Kan dia cenderung lebih encer ya. Terus warnanya juga lebih bening kan? Next, ini kita masuk ke sindroma ulkus atau ada luka. Datang pasien mengeluh luka pada permukaan genitalnya. Oh my god, diagnosis bandingnya 2. Antara sifilis atau senkroid. Oh, senkroid itu Mas Latif. Jadi, sifilis itu punya nama lain senker. Tapi ada satu sakitan yang mirip banget sama senker. Kita sebut sebagai senkroid. Mantap nggak tuh? Ini lebih sering pada laki-laki. Ya kan? Kalau sifilis itu yang nakal adalah bakteri atas nama Treponema pallidum. Sedangkan kalau senkroid yang nakal adalah bakteri juga. Tapi namanya Haemophilus ducreyi. Sifilis, nanti gambaran lukanya kita sebut sebagai ulcus durum. Ulcus durum itu apa? Lukanya cuma satu guys, bersih ya. Nggak ada jaringan nekrotik, nggak ada pesnya gitu ya. Terus, nanti tepinya rata. Bentuknya juga bagus, bulat lonjong gitu. Nah, pemeriksaan penunjangnya kita pakai dark field. Dark field itu apa Mas Latif? Jadi, ambil sampel kerokan, kemudian dilihat di bawah mikroskop dalam keadaan tanpa cahaya. Atau mikroskop gelap gitu ya, medan gelap. Nanti kita akan menemukan bakteri spiral yang berpendar. Terus bisa juga pakai pemeriksaan serum. Pemeriksaan serum apa guys? Pemeriksaan serum jadi pemeriksaan darah. Jadi ambil sampel darah, terus dilakukan pemeriksaan FDRL TPHA. Mantap. Nah terus kalau senkroid gimana Mas? Kalau senkroid nanti tinggal dibalik aja guys. Maksudnya ulcus durum itu akan bertolak belakang dengan ulcus mole. Kalau ulcus durum kan bersih, kalau ulcus mole itu kotor. Kalau ulcus durum ada tanpa tanda radang, kalau ulcus mole ada tanda radangnya dan seterusnya. Kalau ulcus mole ada granulasinya, ada jaringan nekrotiknya, pesnya gitu ya. Nah untuk pemeriksaannya kita pilih pengecatan gram. Ditemukan gram negatif nanti guys. Dengan adanya school office. School office itu apa Mas Latif? Jadi nanti kita akan menemukan gambaran basil ya. Basil apa guys? Batangnya. Kan gramnya negatif, berarti batangnya warna merah. Tetapi dia itu kayak berjajar gitu loh. Mirip seperti ikan antri mau sekolah. Disebut sebagai school office. Kenapa kok ikan? Untuk obatannya gimana Mas Latif? Untuk obatan ulcus mole atau senkroid ya, dia kita pilihkan obatan yang ceria. Apa nih ceria? Cipro, eritro, azitro. Cipro, eritro, azitro gitu ya. Terus kalau misalnya pada sifilis, yang nakal kan laki-laki. Nah, kita obati dengan penis. Penisnya kenapa Mas Latif? Penisnya do, R. Oh my god, penisnya doer guys. Jadi ada penisilin benzatin untuk lini 1. Lini 1 yang dibuat warna merah guys ya. Terus untuk lini berikutnya bisa dikasihkan doxycycline dan juga erythromycin. Lihat apa yang aku temukan di sini ya. BTW yang kiri ini adalah si sifilis ya. Kenapa tahu Mas sifilis? Ini loh, lukanya satu, bersih, merah gitu ya guys ya. Terus bulat gitu kan ya. Terus ini adalah gambaran dark field mikroskop, di mana nanti kita akan menemukan bakteri spiral dengan berpendar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah senkroid atau si ulcus mole. Lihat lukanya lebih dari satu. Kemudian ini ada jaringan pes ya, ada nanahnya. Nah, gambaran yang ini adalah pengecatan gram, ditemukanlah itu basil gram negatif atau basil berwarna merah yang berjajar seperti school of fish. Oh my god. Sebetulnya si batang-batang ini tampak tidak mirip dengan ikan, tapi ya sudah lah ya. Guys, soal laki 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan terdapat luka pada selengki sejak 3 hari yang lalu.
Pemeriksaan fisik ditemukan adanya lesi berjumlah 2 buah pada glans penis. Nyeri dan permukaannya nggak rata. Riwayat ski papap dengan PSK 1 minggu lalu. Apa diagnosis yang tepat? Apa guys? Apa nih? Apa sih E? B. B. Ulkus mole. Betul sayang, boleh sayang. Kata kunci ini ya guys ya. Dia itu ada lesi jumlahnya 2 ya. Terus permukaan nggak rata, nyeri. Nah, tapi habis ski di papap 1 minggu. Skidi papap. Berikutnya nomor 12. Apa etiologinya? Laki 30 tahun datang berobat ke praktek dokter dengan keluhan riwayat 1 bulan yang lalu terdapat luka bulat sebanyak 1 buah di kelamin yang tidak terasa sakit. Nah, ini cuma 1 tapi nggak sakit. Ada indurasinya dan permukaan tepinya rata. Pasien ngaku sebelumnya pernah ke tempat prostitusi. Apa etiologinya guys? C. Ya betul. Nomor 12 jawabannya C. BTW ini adalah sakitan sifilis. Maka diusulkan treponema pallidum. Guys, nomor 13 udah ada jawabannya, nggak seru ya wes. Nomor 13 ya. Jawabannya adalah C ya guys ya. Di mana ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan ada cairan putih kental yang keluar dari penis serta tanda radang. Pasien ngaku sering berhubungan ski papap dengan banyak wanita. Sebelumnya pasien mengeluhkan hal yang sama. Apa terlaksananya? Nah ini kan keluarnya ada cairan putih ya guys ya. Keluar dari penis serta dengan tanda radang. Oh ini adalah uretritis GO. Kemudian ya ditanyakan terapinya apa? Berarti terapinya kombinasi, harus 2. Kok pilih salah satu antara save, save dan A atau do, ya kan? Nah ini dipilihkan save dan do. Ya wes, berarti jawabannya yang C. Oh my god, guys, udah jam 16. Ini bukannya Mas Latif ingin mengkorupsi waktu, enggak guys, tapi ternyata Mas Latif udah janjian sama kelas yang lain gitu ya. Nah ini kan masih ada sisaan materi lumayan ya. Jadi besok di pertemuan OC tak reviewkan dulu ya. Dari dermatitis sampai ke tumor kulit. Oh besok pas OC kita kumpul together ya. Yang lengkap dan seru dan yuhu shalala. Nggak seru nanti kalau cuma sedikit guys. Sementara gitu dulu ya guys ya. Nanti kalau misalnya ada slide yang menurut Mas Latif baru saja dimasukin tapi belum masukin, tak bikinkan apa nih? Tak bikinkan slide yang baru ya. Tak kirimkan lagi. Guys, thanks a lot for today ya. Maaf Mas Latifnya buru-buru. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi kulit yang belum Mas Latif sampaikan, tak susulkan jelaskan besok pas UC. Ayo kita berdoa guys. Bismillah. Semoga materi tadi bisa kalian terima dengan baik ya. Kalian semakin paham materinya, mengantarkan kalian untuk lulus CBT Kompre 2025. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Doa dapat dilanjutkan sendiri-sendiri. Thanks a lot for today guys. Mas Latif izin tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Kita boleh leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Kenapa? Ya, bye-bye.